gue tetap bisa berhasil di tempat gue sendiri dengan pilihan hidup yang gue pilih. Contoh dengan kayak gue punya education platform atau gue bikin konten TikTok. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Cara. Hai, aku Esther Lubis. Yes, jadi aku tuh dari kemarin udah lama banget pengen ngundang Esther Lubis. Dari Oktober ya, 2023. Soalnya waktu itu gue mau ke Thailand. Iya, sudah setahun loh aku menunggu gitu kan. Dari 2023 ke 2024 Akhirnya dapet. Apa kabar Esther? Baik, puji Tuhan. Karena dia gimana? Alhamdulillah baik. Baik. Aduh, hari ini cerah banget ya, merah-merah. Ini Iya. gak lagi promo partai kan? Untungnya udah kelar pemilu ya. Udah kelar pemilu. Supaya Jadi sesuai sama kukuku sih oh sebenarnya gitu. ya. Iya, kuku merah, baju merah, Iya, lipstick. merah. Itu pin apa, Bu? Ini dari UN, United Nation Quality of Education. Ini kan salah satu tau gak sih 17 Sustainable Development Goals yang 17 tujuan dunia PBB. Nah ini nomor 4 Oh gitu. tentang kualitas pendidikan. Jadi ini Iya. kayak my motto gitu. Emang itu dipakai terus? Di beberapa occasion aja yang Oh. penting. Oke, ini ada bulu kucing. Oh enggak. Oke, jadi memang apa namanya, kamu tuh sangat menekuni dunia pendidikan dan hukum-hukuman kayaknya ya. Ya mungkin karena kuliahnya hukum jadi ya kaitannya ke sana-sana lagi sih Kak. Tapi kamu tuh memang passion dari dulu, dari kecil kah pengen menggeluti dunia hukum atau kecemplung aja gitu pas kuliah? Enggak sih, karena aku kan dari kecil sebenarnya memang kan anak pertama. Jadi biasanya kan anak pertama tuh selalu jadi kelinci percobaan for everything. Jadi gua kayak dulu les berenang, Iya. les nyanyi dan segala macem. Terus baru pengen belajar kayak hal-hal yang serius itu setelah SMA. Karena SMA kan lomba debat, ikut Iya. lomba debat, dan akhirnya kuliahnya masuk Fakultas Hukum UGM. Jadinya belajar kayak gitu sih, mostly kayak gitu. Tapi memang udah pilihan sejak awal gue pengen masuk fakultas hukum. Malah enggak, Oh, jadi enggak? gue dulu pengennya HI, Hubungan Internasional. Oh, oke. Nah dulu gue sampai ikut MUN ke Bali, Model United Nation gitu-gitu, coba. Karena kan kalau HI itu otomatis lo bakal jadi representative of country kan, dimana lo bakal mewakili Indonesia di mata dunia. Iya. Terus juga kayak bakal diplomatik ya gitulah, diplomasi ke negara-negara lain. Dan ternyata gue nggak suka prosesnya setelah gue coba. Terus juga gue merasa HI itu sangat general. Iya. Jadi kalau misalkan lo kerja itu nggak spesifik gitu loh. Kenapa gue bilang gitu? Kalau hukum itu tuh eksklusif. Kenapa eksklusif? Coba kita berpikir ya. Kalau anak jurusan psikologi bisa nggak kerja bisa kerja di bank kan? Oh bisa. Terus juga anak hukum bisa nggak kerja di bank? Bisa. Tapi bisa nggak anak psikologi jadi jaksa? Oh ya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi pengacara bisa nggak? Nggak Nggak bisa bisa toh. juga. Jadi hakim bisa juga? Nggak bisa juga kan? Nggak bisa. Jadi kalau banyak banget jenis pekerjaan dunia hukum yang dia itu eksklusif cuma untuk SH doang. Jadi kalau misalkan lo mau kerja di sana ya lo harus sarjana hukum. Iya. Gitu. Jadi kayak kita bisa ngambil lahan orang nggak bisa ambil lahan kita. Contoh simpel Iya. Najwa Shihab Iya. jurusan apa? Hukum kan? Hukum ya? Hukum Oh, UI dia. Bahkan S2-nya di Australia. Tapi dia sekarang kerjanya apa? Jurnalis. Itu, jurnalis. Ya kan? Di bidang ilkom. Gitu sih. Oh iya. Ngambil lahan orang. Iya, jadi kayak lebih eksklusif aja Iya, sih iya. gitu. Tapi maksudnya kalaupun misalnya menjadi seorang seperti Najwa Shihab ya, yang menurut aku beliau itu juga termasuk mengomentari atau mengkritisi gitu ya masalah-masalah mungkin politik dan lain-lain, harus punya landasan ilmu bagian hukumnya juga kan? Iya sih, tapi sebenarnya bukan berarti kalau kita nggak kuliah hukum kita nggak boleh ngekritik ya. Oh iya. Boleh-boleh aja ya, menurut kita itu nggak sesuai sama diri kita ya, as long kita mau gunain suara kita ya boleh. Jadi buat teman-teman kalau misalkan kalian di sini merasa ada something yang nggak sesuai sama pilihan kalian boleh ngomong, nggak harus kalian harus sarjana ini, sarjana itu. Kayak ya udah nggak cocok ngomong aja gitu sih. Tapi kan agak ngeri ya Bu. Nih aku sebagai WNI itu merasa loh mau komentar itu takut. Iya sih, pasti. Iya kan? Heeh. Itu Agak kan, takut sih.
Karena kan balik lagi kita juga ada yang namanya undang-undang ITE. Jadi kayak kadang tuh takut kepleset omongannya atau misal ternyata ini tuh termasuk pencemaran nama baik atau ternyata ini tuh sesuatu yang tidak bisa dikomentari atau ini ranah privasi dan segala macam. Itu kan orang-orang nggak sadar kan gitu sih. Gimana sih sebenarnya gini? Sebenarnya UU ITE itu UU ITE itu menurut aku kok terlalu general banget ya. Maksudnya gini, kita itu mau mengomentari sesuatu kadang kan menggunakan bahasa kiasan. Ya kan, udah tahu lagi bahasa kiasan di Indonesia nih kan kasarnya nauzubillah gitu ya sih. Nah, itu terus nanti kemudian kena UU ITE. Nah, apalagi kemarin kalau mungkin dirimu tahu ada salah satu content creator di TikTok yang baru aja ditangkap dan ya kalau nggak salah dia kena hukuman 2 atau 3 tahun penjara gara-gara mengomentari sebuah apartemen. Oh, aku nggak tahu sih. Iya, dia mengomentari sebuah apartemen. Ya, mungkin dia merasa beli tapi nggak sesuai gitu ya. Terus dengan maaf yang ngomong gitu dia bilang, oh ini rumah babi kayak gitu. Terus dia masuk penjara. Nah dengan itu tadi kena UU ITE itu tadi. Nah itu ya maksudku tuh kayak gimana sih kita itu harus memahami karena kayak aku kan orang awam bukan orang hukum ya. Iya, benar. Aku nggak tahu sejauh mana itu UU ITE itu. Jadi kayak ya supaya kita sebagai content creator mungkin nggak kepleset juga gitu. Iya makanya kadang tuh suka capek juga sih karena kayak kita tuh harus berdasarkan apa yang ada karena sebenarnya itu tuh jadi kesempatan Kak, peluang orang untuk apa ya ibaratnya memutar kalimat kita karena kan kita nggak pakai karena kita mungkin terpancing emosi kita ngomongnya jadi kasar gitu. Sebenarnya kita mengkritik dengan tepat, cuma kadang kalau udah tercampur sama emosi kita nggak bisa ngomong lurus-lurus lagi kan. Dan kalau ngomongin UU ITE itu sebenarnya tergantung dari karena banyak pasal karet juga Kak. Jadi misalnya tidak boleh misalnya tidak boleh menghina misal presiden atau tidak boleh menghina segala aparatur hukum. Nah yang masuk dalam kategori menghina tuh seperti apa? Gak ada tolak ukurnya kan. Misal kayak kamu gendut, itu menghina nggak? Mungkin bagi orang kayak memang postur tubuhnya gendut gitu kan. Atau kayak misal presiden kita sangat tua, misal mungkin menurut orang itu ofensif padahal memang presiden kita tua, contoh. Ya umurnya gitu ya. Jadi kayak gitu loh, yang kayak kita nggak tahu tolak ukurnya di mana. Makanya kadang kayak ini tuh termasuk penghinaan bagi dia. Nah balik lagi itu kan subjektif, ya nggak sih? Iya. Itulah sebenarnya fungsinya ahli-ahli hukum gitu ya. Ahli-ahli hukum yang lebih pro, yang pasti lebih mengerti lah soal hal kayak gini gitu. Cuman seru ya jadi ahli hukum. Karena kan kalau lagi di persidangan ahli ketemu ahli kan justru malah. Iya sih, tapi gue nggak begitu suka sih sama profesi itu. Makanya gue ngonten kan. Iya, jadi kayak memang aku merasa kalau misalkan ada orang yang jadi praktisi ya that's a good thing. Tapi mungkin kalau orang-orang yang kuliah hukum, mungkin kalian di sini kuliah hukum tapi nggak jadi praktisi, nggak jadi jaksa, hakim apapun itu ya nggak apa-apa gitu. Contohnya kayak gue gitu kan. Karena ya ilmu itu kan tetap ada di kepala kita kan. Contoh kayak misalnya kakak juga kan dokter tapi kakak juga jadi konten, entrepreneur apa segala macam, content beauty everything. Ya as long kita tidak apa ya membungkus ilmu kita terus kita buang, nggak kita share ke orang-orang yang nggak akan ini, nggak akan berkembang. Soalnya orang tuh ngira kayak aku tuh nggak paham-paham banget Kak, cuma kebetulan aja aku kuliah hukum. Sebenarnya itu hal yang sangat simple banget gitu loh. Lah ya. Kayak misalnya kakak deh ngomongin soal CPR atau kayak pasti bagi kakak itu sangat bare minimum, udah pasti paham lah kalau anak-anak kedokteran. Tapi bagi kita yang nggak pernah kuliah kedokteran atau nggak pernah kuliah apapun, kita pasti merasa wow pinter banget ya. Padahal itu sesuatu yang kayak ya udah kayak gitu-gitu aja. Cuma ya dari platform yang TikTok kayak gini aku bisa sharing gitu ke kalian guys. Kalau penjara seumur hidup sama hukuman mati tuh beda loh, kayak gitu loh. Kayak misalkan ini tuh beda loh guys. Mungkin orang-orang Indo kan males membaca mungkin atau kayak gak harus ngebaca pasalnya specifically, tapi mereka jadi tahu dari konten kita gitu. Makanya jadi content creator guys. Bedanya apa seumur hidup? Kalau seumur hidup itu tuh lo di penjara selamanya. Kalau sampai mati dong? Iya, pokoknya sampai lo mati lo di penjara gitu. Itu seumur hidup? Yang satunya tadi apa? Kalau pidana mati, itu lo langsung dibunuh gitu, dieksekusi gitu. Itu perbedaannya. Esther, ini agak sensitif ya, pidana mati gitu. Kalau secara agama itu gimana ya?
Kalau secara kayak itu sangat tidak manusiawi aja gitu menurut aku ya. Iya sih, itu tuh ada banyak kayak riset-risetnya gitu loh Kak, dari ahli-ahli kayak ini tuh tidak boleh gini. Nah karena kan ada negara-negara juga kan yang tidak melegalkan pidana mati. Kalau di Indonesia boleh. Oh iya, negara mana yang tidak melegalkan? Gak tahu ya, contohnya kayak Australia deh kayaknya. Australia ya. Kayaknya ya, gua nggak tahu deh. Pokoknya rata-rata tuh itu tuh tergantung kayak belief juga, karena biasanya orang menganggap kejahatan seperti apapun jangan dihukum dengan pidana mati, masih ada hukuman yang lain lah kayak gitu. Tapi mungkin orang-orang merasa kayak di Indonesia tuh hukuman terberat kan pidana mati. Kayak ancaman-ancaman yang paling berat lah pokoknya itu pasti pidana mati, kayak 340 KUHP itu pembunuhan berencana kayak gitu tuh pasti pidana mati biasanya. Nah jadi si pasal 340 KUHP itu yang dimana beberapa kasus gitu dengan pembunuhan berencana, terus kan biasanya terus nanti mungkin si ahli hukumnya itu apa sih, jaksa ya jaksa apa hakim, aduh gue nggak ngerti lagi, pokoknya terus dia kayak ngomong gitu ya ke media bahwa ini ada kemungkinan hukuman mati, tapi pada kenyataannya nggak jadi gitu. Itu dari pasal dakwaannya Kak, gini simpel aja ya. Oke. Jangan jauh-jauh dari ini misal kayak persidangan. Jadi kakak kalau persidangan biasanya ngeliat apa? Yang di atas itu biasanya hakim kan? Hakim. Pernah lihat kan? Pernah dong yang pakai baju hitam dasi putih. Iya, merah biasanya. Oh merah ya. Kayak mereka di atas sana. Terus biasanya mereka selalu ganjil Kak. Kenapa ganjil? 1, 3, 5, 7. Oh biar nggak 50-50. Biar kayak ya udah kalau gue dukung dua yang milih dia lolos, dia bebas ya satu lagi enggak gitu loh, supaya suaranya imbang gitu. Paham. Nah terus pokoknya kalau di sini hakim, terus yang di sebelah kanannya terdakwa tuh pasti pengacara. Terdakwa tuh orang yang di depan sini Kak, yang diduduk di kita ngeliat ya di kasus-kasus sering kan. Nah terus sebelah kirinya tuh jaksa. Nah jaksa inilah orang yang berusaha setengah mati supaya nih orang salah gitu. Oke. Nah pengacara orang yang berusaha setengah mati supaya ini orang bener. Pengacara ya. Pengacara tuh yang defend dia. Nah tapi ini kasus pidana ya Kak. Soalnya kasus lain beda. Karena kalau perdata kayak orang cerai gitu-gitu, itu tuh gak ada ini ya, jaksanya gak ada, cuma pengacara aja. Kayak gitu. Nah jadi kalau tadi tuh misal kayak mereka ngira pidana mati dan segala macam, itu tuh kalau dakwaannya kan kalau misalkan kasus nih, pasti kan jaksa udah langsung keluar dengan kita dakwaannya pasal ini. Itu tuh kayak gua mau nyalain lo dengan pasal ini gitu loh. Gua mau nyalahin lo karena pasal ini. Terus misal ada di media dia bilang kayak ini kayaknya kita bakal dapat hukuman mati. Itu karena hukuman terberatnya adalah hukuman mati. Nah, kalau ternyata dia dapatnya pidana seumur hidup, nah itu berarti ya karena keputusan hakim aja nggak dapetnya pidana mati, karena bisa lebih bawah daripada itu Kak. Tergantung hakimnya sih sebenarnya. Tergantung hakimnya. Makanya hakim itu dibilang Tuhan di negara ini. Iya, karena dia yang menentukan kita hidup atau enggak. Cuman beban banget ya jadi hakim. Makanya beban Kak, makanya nggak bisa semua orang jadi hakim. Bahkan gue punya temen ya yang anak hakim, dia tuh literally nggak bisa yang kayak nongkrong enak gitu biasanya. Kenapa? Karena takut aja kayak orang tuanya juga sering keluar grup, gak ikut grup keluarga gitu, karena menjaga kenetralan itu tadi. Kayak gitu sih. Jadi anaknya aja beban, apalagi jadi hakimnya. Kadang sih gitu ya. Biasanya kalau dia paham bahwa itu suatu hal yang krusial biasanya kayak gitu. Tapi kalau mungkin ada beberapa orang yang enggak, ya nggak apa-apa sih. That's why hakim itu dipanggil yang mulia gitu ya. Yang mulia, makanya nggak boleh kan tiba-tiba hakim gitu. Makanya nggak boleh kayak misalnya kita nggak sopan gitu kan. Kita pasti disuruh keluar dari persidangan itu, atau persidangannya bakal reses gitu kalau pada ribut. Reses tuh kayak istirahat dulu deh. Iya gitu. Kalau sudah mulai rusuh gitu ya. Makanya sering nggak kakak lihat ada kasus kayak kemarin Gaga Muhammad dulu yang Laura, dia kayak hukumannya jadi 4,5 tahun karena dia sopan. Kayak gitu-gitu. Sopan tuh juga termasuk tolak ukur gitu. Oh gitu. Berarti kalau kayak menghargai gitu. Tapi bukan berarti dia nggak bebas ya Kak. Tetap kena. Cuma ya justru dia menghargai proses persidangan itu loh, dengan kayak mengakui kesalahannya gitu-gitu loh, bukan yang mengelak terus berantem gitu-gitu. Iya sih, berarti kesopanan itu bisa mengurangi hukuman. Bisa sih, in some cases mungkin bisa. Karena ada banyak yang kayak gitu. Tapi ya gue nggak tahu ya specifically kayak lo sopan lo kan bebas. Nggak ada sih kayak gitu kayaknya. Karena however jatuhnya tetap subjektif ya. Exactly. Karena gini. Tapi biasanya Kak, kalau kita jadi jaksa dan hakim, jaksa dan pengacara, kita udah tahu kita menang atau enggak sih biasanya.
Karena kan kita udah tahu kayak poin ini dapet gitu loh. Kayak hakim itu kan pasti mendengarkan dari kedua belah pihak kan. Makanya namanya bener-bener hakim itu harus ganjil. Kalau nggak satu deh. Kalau satu 3, kalau satu tuh biasanya karena kasus-kasus kecil kayak tilang, gitu-gitu loh. Tilang pun pakai hakim ya? Iya, kalau nggak mau bayar uang damai kan biasanya gitu. Tetep ya Bu, uang damai. Atau gitu. misalkan bayar denda nggak mau mungkin atau apa kan biasanya gitu. Iya sih. Tapi kenapa? Kan gini, kemudian aku jadi melihat sosok seorang hakim atau pengacara atau apa itu, apalagi kalau nanti di kasus-kasus yang lagi viral gitu kan pasti wow banget gitu. Kenapa kamu nggak mau menjadi praktisi dan justru lebih suka jadi content creator? Sebenarnya aku tuh kan karena aku udah punya company dari 2020. Jadi aku tuh memang education enthusiast Kak. Aku tuh ngajar dulu umur 17 tahun di Malaysia. Udah ngajar tuh. Kalau 17 tahun gue masih ke time zone, lu udah ngajar. Waktu itu gue ikut program volunteer gitu. Jadi gue memang suka banget something related to education. Makanya this is quality of education kan. Jadi kayak nah, terus gue suka banget proses dimana orang paham karena gue ngejelasin sesuatu. Kayak padahal kayak itu not a big deal for me sebenarnya, tapi bagi dia itu such a huge meaning. Jadi kayak dia bisa yang kayak totally understand apa yang gue sampaikan gitu. Terus dulu waktu gue masuk FH, cita-cita gue jaksa Kak. Iya. Duduk di samping itulah. Pokoknya jaksa, karena jaksa itu kan tugasnya menghakimi. Karena gue merasa gue lebih jago menghakimi orang daripada membela orang. Iya sih. Gue kayak kan ada orang-orang tertentu yang dia mungkin kayak karena gue kan anak pertama dari 4 bersaudara. Jadi kayak gue sering banget yang kayak marah-marahin adik gue yang kayak gitu loh. Jadi kayak gue merasa itu lebih relate ke gue. Tapi as the time goes by, terus gue mulai belajar ilmunya dan segala macam, mungkin lebih ke kayak satu beban moralnya cukup besar. Terus juga gue ternyata suka banget industri kreatif gitu. Terus gue suka sesuatu yang tidak monoton. Iya betul. Iya, jadi kayak itu yang membuat gue kayak ternyata gue tetap bisa berhasil di tempat gue sendiri dengan pilihan hidup yang gue pilih. Contoh dengan kayak gue punya education platform atau gue bikin konten TikTok. Karena kan gue main TikTok juga udah lama ya, udah dari 2020. Dulu tuh aku dari zaman ASFM Kak. Tahu ASFM nggak? Tahu. Dulu tuh gue udah main dari 2013. Tapi bukan edukasi dong? Enggak lah, ngomongin kayak ya bucin-bucin nih kan zaman-zaman dulu ya. Iya pada umumnya kan dulu waktu kayak zamannya siapa ya, Baby Sabina belum jadi artis, zamannya Aukarin everything gitu dulu. Rahel V-nya belum menikah. Tuh bener-bener gue yang kayak ngikutin gitu, bener-bener yang kayak gitu. Jadi dari situ gue ngelihat kayak tapi ya kolega-kolega gue, teman-teman gue kan rata-rata praktisi gitu sih. Itu sih. Jadi berarti di keluarga juga banyak yang praktisi hukum? Enggak, justru keluarga gue nggak ada yang hukum malah. Kamu doang. Jadi nyokap gue enggak, bokap gue juga enggak. Tapi interest in politics orang tua gue. Tapi enggak yang kayak turun caleg gitu enggak Kak. Soalnya gue kan gue soalnya single mother. Bokap gue udah nggak ada, bokap gue udah nggak ada. Jadi kayak dulu waktu gue masuk FH, bokap gue tuh sering ngebawa gue nonton ini ILC tau nggak? Indonesian Lawyers Club. Itu kali yang bikin lo akhirnya tertarik jadi dari lawyer. Drakor Kak sebenarnya gue. Drakor. Iya, dari Drakor yang bikin gue kayak, aduh, gue harus banget nih masuk karena gue tuh ini semoga bisa kehafal sama teman-teman. Ada satu adagium yang bagus banget dan gue berharap kalian semua tahu. Pakai bahasa Latin Kak, tapi gue artiin ya. Namanya itu qui potes et debet vetera tacens jubet. Artinya adalah ketika ada sesuatu yang salah terjadi dan kamu nggak ngapa-ngapain, maka kamu nggak lebih baik daripada si penjahat itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang dibully dan kamu nggak ngapa-ngapain, diem aja, ya kamu malah lebih buruk daripada si pembuli itu. I see. Jadi kalau ada orang jahat atau kayak orang digebukin atau apa gitu kan, mungkin orang kayak nggak mau ikut campur lah gitu kan segala macam. Tapi in some cases mungkin yang paling dekat ke kita kayak bullying gitu kan, kita kan bisa ya at least kayak ngomong stop atau kayak laporin ke guru or something. Tapi kita memilih untuk diam, tidak melakukan apa-apa ketika ada sesuatu hal yang salah terjadi di sekitar kita. That's why gue yang kayak wah gila, gue harus masuk nih ke jurusan ini gitu sih. Bener sih. Itu kemarin habis ada yang viral tuh kasus bullying anak sekolah. Itu SMA. Banyak Kak. Kalau di Indonesia banyak banget kayaknya. Karena dulu gue dulu dibully 3 tahun. Makanya gue masuk fakultas hukum supaya orang nggak bisa semena-mena sama gue.
gitu iya sih. Lu bully gue, lu mau laporin gitu. Atau kayak lo bully gue, track record lu ada di gue gitu. Iya sih. Jadi berarti kamu buat sekarang ini memang belum ada keinginan untuk praktisi ya? Iya belum sih, tapi kalau sekolah lagi mau. Oke. Pengen sekolah. Maksudnya kalau kamu mau ambil kejurusan pengen bagian apa di hukum itu? International business law pasti. Kayaknya rata-rata itu sih paling. Itu jadi apa? Nah, kalau bisnis law itu lebih ke kayak korporasi, Kak. Kayak misal kayak legal company gitu loh. Kayak gitu, ngurusin ya soal ya keuangan gitu-gitu sih mostly. Tapi memang hukum itu ada di mana-mana. Di kedokteran juga ada hukum. Ya kan, dan itu ada jurusan udah khususnya ambil kedokteran ya, hukum kedokteran ya. Aduh, kita juga belajar kedokteran kehakiman by the way. Makanya kayak otopsi gitu-gitu and everything gitu-gitu kita juga belajar. Makanya kayak bahkan dokter juga dilindungi sama ini kan, hukum ketenaga kerjaan kan, kayak sebagai pekerja gitu sih. Iya. Ya. Tapi memang ya, kamu ngerasa nggak hukum di Indonesia ini mungkin kalau kamu bandingin sama hukum di luar termasuk lemah, moderate atau kuat? Lemah sih. Lemah kalau ya? Menurut aku ya. Coba aja Kak, coba berpikiran kalau kita diperlakukan tidak adil, tapi kita orang tuanya nggak siapa-siapa. Kita pasti memilih untuk diam nggak sih? Iya. Jadi itulah kenapa yang pengen aku tanyain, hukum di Indonesia itu kan kayak apa ya istilahnya? Ya tajam ke bawah. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tumpul ke atas, betul, kayak pisau kebalik gitu. Iya, exactly, kan? Benar. Jadi dia itu yang maksudnya yang membuat kamu tuh merasa bahwa hukum di Indonesia tuh lemah. Iya. Dan lebih ke kayak kasus nyatanya sih, kayak apa-apa harus viral dulu gitu kan. Ini pun karena kita udah ada sosmed. Zaman dulu orang nggak peduli-peduli amat gitu kan. Malah kita belum bisa, paling zaman dulu Twitter doang. Kita belum yang kayak memperhatikan segala macemnya, apa yang terjadi, kayak gitu sih Kak. Jadi kalau sekarang mungkin kayak kasus kemarin, kasus siapapun lah, kasus Sambo, kasus everything, itu kayak netizen bener-bener geram benar-benar ikut turut serta dalam prosesnya kan, kayak kita ngikutin medianya gitu sih. Tapi sebenarnya ya, ketika ada petisi atau ya apa ya viralnya di sosmed gitu, masifnya gitu, itu berpengaruh nggak sih sama proses hukum yang ada di persidangan? Menurut kakak berpengaruh nggak? Nggak tahu, aku ngerasa kayaknya nggak deh. Kalau menurut aku berpengaruh, karena banyak banget kasus hukum yang dibahas ketika viral. Iya nggak sih? Kayak banyak dibahas ketika dia viral gitu. Iya, tapi maksudnya gini, misalnya dia lagi sidang nih gitu ya. Terus dia kasus ini viral juga. Apakah kemudian dia akan tetap memberatkan hukuman tersebut? Atau ketika kasus itu misalnya nggak viral, hukumannya bisa lebih turun? Gimana sih maksudnya? Kamu paham. Enggak. Sebenarnya kalau viral ya lebih gampang diusut. Maksudnya lebih fokus untuk mengusut, untuk memperhatikan kasus tersebut. Tapi kalau putusannya enggak berdasarkan viralnya ya, berdasarkan letak kesalahannya pasti. Berarti enggak mempengaruhi. Iya dong. Kalau putusan hakim kayaknya enggak mempengaruhi deh. Masa karena kasusnya viral loh gue hukum, enggak gitu. Tapi ya mungkin lebih gampang diperhatikan gitu. Kayak all eyes kasus besar kayak kasus Jessica Mirna, everything kasus besar. Betul. Kayak pengacaranya waktu kasusnya FS, kayak pengacaranya Baradae itu kan kayak Baradae-nya hukumannya cuma 1 tahun atau berapa, pokoknya dikit deh hukumannya. Terus kayak beliau langsung dapat recognition besar karena kan ini kasus besar kayak gitu sih. Si pengacaranya itu ya? Iya, maksudnya kalau maksudnya kalau kasusnya besar, kita tuh dapat recognition. Ibaratnya kalau kita viral kita dapat recognition gitu. Iya sih. Tapi anyway, ada nggak sih kasus di Indonesia tuh yang menurut kamu paling menarik deh selama kamu itu menekuni bidang hukum? Oh ya, aku menekuni bidang hukum nggak lama kok guys, baru karena kan aku kuliah 4 tahun. Oh iya, 4 tahun. Iya kan, kemarin baru sarjana. Aku sih suka banget kasus Antasari Azhar. Antasari Azhar itu mantan ketua KPK. Oh, yang ketangkep karena dia ketua KPK tapi korupsi? Bukan. Dia itu dituduh melakukan pembunuhan berencana. Iya, kok dituduh. Aku tahu sih. Iya, itu tuh banyak kok yang tahu, banyak banget yang tahu. Aduh, berarti aku yang kudet. Maaf ya guys. Gak apa-apa, mungkin kan beda sektor aja, beda field aja. Enggak, pokoknya itu, dan itu adalah salah satu alasan aku masuk fakultas hukum juga. Karena kasusnya kayak, takut-takut lah ngomongnya. Karena bener-bener kayak
Dia tuh dulu kepala jaksa gitu, pokoknya kayak kepala jaksa gitu. Pokoknya correct me if I'm wrong kalau salah. Dia kepala kejaksaan, terus ditarik jadi ketua KPK. KPK tahu kan, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah terus pokoknya dia baru beberapa saat, terus habis itu beliau itu lagi ngusut kasus, salah satu kasus yang penting lah di Indonesia ini, yang berkaitan sama salah satu mantu presiden waktu itu. Terus juga ini dulu ya, bukan sekarang gitu. Berapa sih kasus ini? Aduh nggak tahu, gue SD, gue SD pokoknya. Gue nggak tahu. SD udah nontonin begitu? Enggak, gue taunya pas gue udah besar. Gede. Oh iya, waktu gue taunya dari kecil enggak. Terus pokoknya beliau ini intinya kena. Padahal buktinya cuma SMS, tapi beliau yang dikira membunuh. Nah yang dibunuh tuh kayak bos dari perusahaan apa gitu kan. Waktu dia lagi main golf. Nah, jadi dia lagi main golf cuman gara-gara padahal SMS. Pak Antasarinya kayaknya Pak Antasari entah di mana gitu-gitu. Jadi kayak alat buktinya SMS buktinya. Iya, kayaknya alat buktinya SMS aja. Terus habis itu intinya yang menarik dari kasus ini, pokoknya Pak Antasari itu bersalah. Intinya Pak Antasari itu dinyatakan bersalah. Beliau tuh hukumannya berapa tahun ya? Pokoknya belasan tahun gitu deh Kak, 15 tahun atau berapa tahun. Iya, karena pembunuhan rencana ancamannya gede Kak. Tapi pokoknya once Pak Jokowi naik dia bebas. Karena dapat gerasi. Atau dapat apa gitu. Gerasi itu kalau misalnya dia berkelakuan baik di penjara. Enggak, itu kayak hadiah dari presiden gitu. Hadiah dari presiden. Ada hadiah dari presiden. Tapi kalau gue merasa dia gak bersalah Kak. Karena korban dari pembunuhan itu yang siapa tadi bos PT-nya itu bahkan korbannya aja percaya bukan Antasari pembunuhnya. Kayak korbannya kan meninggal. Keluarga korbannya. Keluarga Oh. korbannya aja bahkan percaya bukan Pak Antasari pembunuhnya. Seperti gitu. kambing hitam gitu ya. Iya itu menarik banget. Aduh kalau diceritain detailnya, teman-teman bisa baca kasusnya itu sangat menarik. Kenapa nggak difilmin aja tuh kayak kemarin Jessica Mirna ya? Iya itu kan dokumenter ya tapi dokumenter, ya. Dan itu juga dari Netflix kan? Iya. bukan kayak company Indo gitu. Iya. Tapi kasus itu ngikutin? Kasus apa? Si Jessica Mirna? Ngikutin tapi nggak yang kayak ngikutin 100% gitu. Karena kan itu waktu udah lama ya? Udah lama banget. Masih koas tuh 15-16 lah. Iya itu gue masih SMP kayaknya. Iya masih kayak gitu sih. Iya. Cuma kemarin rame karena Ice Cold ya kan? Rame karena Ice Cold. Cuman emang ya ngeri gitu pembunuhan di Indonesia itu. Tapi kalau misalnya ada hukum yang bisa dirubah, hukum apa sih di Indonesia yang pengen kamu rubah? Apa ya, aduh berat banget pertanyaannya. Harus dong, kan namanya bukan bincang biasa, harus berat gitu. Bercanda. Hukum yang bisa diubah, yang maksudnya kamu tuh gregetan, gue pengen banget nih hukum ini tuh bisa dirubah atau lebih ditekankan atau lebih diapain? Iya partisipasi perempuan dalam ruang-ruang publik pasti. Oh gitu ya? Iya dong. Kalau kan sekarang itu misal dari perempuan itu dalam menduduki kursi pemerintahan, ini gue ada sih tadi gue tanya teman gue, itu tuh dari undang-undang pemilu sih sebenarnya keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Jadi perempuan itu dalam pemerintahan hanya dapat kursi 30%. Enggak, paling sedikit sih sebenarnya. Paling sedikitnya 30% harus terpenuhi setiap dapil. Nah, gue tuh pengennya ya udah mau perempuan 90% juga nggak apa-apa. Gitu sih. Ya maksudnya ya udah equal aja, sama aja gitu loh. Jadi kayak perempuan juga boleh gitu. Tapi di Indonesia sendiri sebenarnya hukum tentang equal gender itu tuh udah merata belum sih? Kayaknya enggak deh Kak. Kayaknya kalau misalkan kita ngomongin soal perempuan atau kita ngomongin soal hukum-hukum itu sendiri, kita juga harus ngelihat partisipasi perempuan dalam ruang publik seperti apa. Presiden di Indonesia yang cewek cuma 1 orang. Dan itu pun bukan hasil pilihan kan? Iya, kan beliau juga naik karena presiden sebelumnya digantikan. Bahkan ini dari UN Women ya. Hanya 13% pemimpin organisasi multilateral adalah perempuan sejak 1945. Cuma 13%. Cuma 13% ya? Iya. Ya udahlah besok jadi aku inilah nyapres. Iya, jadi kayak aduh please ayo perempuan-perempuan majulah teman-teman, karena kayak bahkan sekarang tuh lebih banyak kayaknya di kelas ranking 1-nya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Iya memang banyak kan gitu gak sih? Iya. Kalau di angkatan gue harusnya iya sih. Kayak malah lebih banyak. Dari angkatanku juga sama kok. Iya lebih banyak perempuan malah yang 10 besar tuh perempuan mostly biasanya sekarang.
pinter-pinter ya harusnya Iya, perempuan harusnya. ya. Karena kan perempuan bakal jadi ibu, bakal mendidik anak-anaknya juga gitu sih. Nah, cuman mungkin aku nggak tahu ya kenapa muncul angka hanya 13%. Apakah mungkin masih ada persepsi di dunia lagi di Indonesia ini bahwa pemimpin itu harus laki-laki. Iya, iya. Bisa jadi dari gini, Kak. Gini. Gue tuh merasa kalau Indonesia itu tuh belum prepare banget sama yang namanya belum siap banget sama yang namanya demokrasi. Oh gitu. Karena kan kalau demokrasi itu kita bukan siapa-siapa bisa milih, ngerti gak sih, Kak? Betul. Nah, karena kalau misalkan coba lu bayangin ya, lo tukang parkir, kerjaan lo setiap hari ya parkir, sama ya udah lo nggak ada mikirin politik, nggak ada mikirin apapun, lo bakal nggak tahu siapa yang nyalek, tapi lo disuruh untuk milih. Kan jadi maksudnya kayak belum siap untuk pemilihan itu, suaranya juga belum tentu benar gitu. Betul. Kan. Maka dari itu tuh gue merasa kayak negara yang siap demokrasi itu harus negara yang yang dari segi edukasi tercukupi, dari segi sekolah kita juga jumlah orang yang sekolah di negara kita dari 270 juta orang tuh berapa orang, kayak gitu loh, Kak. Lack of education itu sangat berpengaruh. Perempuan ini kita karena kita di Jakarta ya, tapi kalau kita ngomongin perempuan di kota kecil, kayak waktu itu aku di seminar ya, jadi pembicara di Garut, itu banyak banget anak-anak SMA-nya yang lulus langsung menikah. Iya, gitu. Iya, aku juga waktu di koas di daerah juga gitu, perempuan 16 tahun melahirkan. Iya. Gue yang 20 tahun waktu itu masih jomblo lah. Iya. Kalah, gitu. Iya, makanya itu tuh karena kita punya privilege, kita tinggal di kota. Tapi kalau misalkan kita tidak punya akses ke sana, tidak kuliah, orang tua kita aja kerjanya tiap hari ke sawah, kita tuh nggak bisa maksain gitu loh, Kak. Karena kayak susah juga. Mereka pasti merasa kayak laki-laki aja lah yang sekolah, laki-laki aja lah yang merantau dan segala macem, dengan harapan mereka akan balik dan membawa nasib yang baik buat kita, si perempuan-perempuan ini. Padahal ya itu tadi, dari orang tuanya mungkin tidak teredukasi, tidak sekolah, jadi anak-anaknya pun seperti itu. Jadi ya putaran-putaran itu sih. Makanya iya sulit. sih. Tapi maksudnya apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk bisa meratakan edukasi gitu loh, karena kan berarti kan kita membutuhkan edukasi di daerah terpencil dong. Iya sih. Ya sebenarnya pendidikan program-program pemerintah juga bagus sih menurut gue. Cuma mungkin nggak masif banget. Nggak masif ya. Gue pengennya sih itu tugasnya Menteri Pendidikan bukan sih? Iya. Pak Nadiem. Iya. Tapi juga kayak sebenarnya tugas mereka semua. Iya. Tapi ya negara ini tuh sekolah negeri kan nggak semua gratis, Kak. Maksudnya gratisnya cuma di SMA di sekolah di Riau bayar. Loh kan katanya SD SMP SMA negeri sekarang gratis. Ya itu dari dulu sebenarnya kayak gitu, tapi nggak semuanya, Kak. Gue dari SMA bayar sekolahnya. Kalaupun gratis prosesnya berkasnya segini. Tapi SD gratis, SMP gratis. Tapi kalau SMA gue masih banyak menemukan teman-teman gue juga nggak gratis sih sekolahnya. Gratis. Negeri ya. Jadi kayak gitu sih. Iya sih, memang kadang ya sometimes yang aku rasakan ya, ketika kita itu di Indonesia dan mau merasakan fasilitas penggratisan itu ribet. Iya. Dan makanya orang yang punya uang dia yang punya kuasa. Iya, lu punya kuasa. Iya, orang makin kaya yang makin kaya, orang yang makin miskin. Iya sih. Makanya kita harus kerja. makanya harus kerja. Iya sih. Ya, tapi ya begitulah. Berat maksudnya banget ya berat banget. pembahasannya. Tapi kan kemudian sekarang ini kesibukan kamu berarti lebih banyak menjadi content creator. Ya, sama ya jadi kan? speaker, Kak, aku keluar kota kayak speaker gitu ya. Tapi kalau misalnya kerja dalam bidang hukumnya banget berarti ada nggak? Kalau sekarang nggak ada. Oh, nggak ada. Iya. Tapi lebih enak apa sih sebenarnya? Maksudnya kamu lebih suka kerja di bidang hukum atau jadi content creator? Aku suka content creator suka. Aku kan sebenarnya jadi kerjaanku tuh aku jadi public speaker juga, terus aku ada bisnis juga, sama aku jadi content creator. Jadi kalau aku jadi public speaker kan aku seminar terus, Kak, keluar kota. Jadi kayak kayak misalnya pergi keluar kota lah segala macam. Dan aku lebih suka yang sekarang sih, karena bukannya gimana ya, gue merasa kalau gak masalah sama sekali lo mau kerja sebagai apa, pilihan hidup lo juga, nggak ada yang maksain. Cuma kayaknya gue bisa gila sih, Kak. Gue soalnya nggak bisa kerja 9 to 5. Yang kayak gue duduk di meja ini dari jam 8 sampai jam 5 sore itu gue nggak bisa tuh. Karena gue udah nyoba, Kak. Gue bukan nggak nyoba ya. Gue semester 2 udah magang di law firm. Semester 2 kuliah. Semester 2 kuliah di law firm di Jogja dong berarti. Di Pekanbaru waktu itu. Gue kan angkatan Covid. Oh iya. Oh, enak banget ya. Terus habis itu
gue kan udah nyoba-nyoba magang yang kayak di fintech company, di perusahaan telekomunikasi di Indo. Nyoba lah yang pokoknya yang korporat yang gue duduk kerja gitu. Depan laptop ya, gitu. yang kayak gitu, meeting gitu-gitu. Ternyata kurang cocok. Karena memang anaknya petakilan juga ya, kayak suka yang ini apa sih namanya yang kayak ketemu orang ekstrovert banget kan, jadi ya lebih suka kayak gitu sih. Jadilah makanya kamu lebih enjoy jadi content creator. Tapi mungkin sebenarnya banyak loh anak-anak yang pengen kayak gitu, cuman tuh kayak mungkin nggak terlalu pede atau mungkin anaknya introvert dan lain-lain. Bener-bener. Sebenarnya kayak jadi kan aku tuh dari Pekanbaru Kak, tapi aku tuh lahirnya di Bekasi tau. Jadi kamu tuh lahir di Bekasi, terus pindah ke Pekanbaru 11 tahun, pindah ke Pekanbaru karena bokap gue bangkrut, pindah ke Pekanbaru. Bangkrut dari apa? Kayak dulu punya hotel gitu, terus bangkrut. Pindah ke Pekanbaru ya. Jadi kalau ditanya nih Kak, jadi kamu kan biasanya orang gini, aku dulu terakhir miskin, terus jadi kaya, orang dulu kayak gitu kan. Kalau gue terakhir kaya Kak, terakhir kaya, terus turun, terus naik lagi. Gitu. Jadi kalau misalkan orang kayak I was born poor and then I realized that the key of success is to like kalau gue yang kayak dulu gue punya supir, punya mobil, punya everything, terus tiba-tiba semuanya hilang, terus habis itu harus kerja sendiri. Habis itu pindah Pekanbaru Kak. Nah, jadi dari Pekanbaru tuh dari SD kelas 4 sampai SMA. Iya, SMA kelas 3, lalu ke Jogja ke tempat kakak, ke UGM gitu. Karena dia dari Jogja, ternyata gue kaget. Di mananya? Aku di rumahku di selatan, tapi aku kuliah kan di ya deket-deket Malioboro lah rumah. Masih enak lah ya daerah-daerah situ. Terus habis itu udah gue kuliah di UGM. Terus dulu tuh gue itu ngonten 2020 zaman Covid lah ya. Iya, itu udah kuliah tuh ya. Kakak juga udah ngonten, udah tuh sebelum itu ngonten. 2020 juga. Iya, 2020 kan. Iya 20. Gue 2020 itu gue main TikTok asal-asalan doang. Kayak tau gak sih yang kayak orang stres pada main-main aja gitu nggak? Iya, tapi gue gak joget. Gue joget dulu. Lo bikin joget? Joget. Gue bikin parodi aja. Kayak ketawa-ketawa. Terus habis itu tiba-tiba diajak TikTok satu tim. Dan akhirnya gue bahkan dulu ya teman-teman, gue tuh gak ngebahas hukum sama sekali. Nol. Karena kan anak semester 2 tahu apa sih Kak? Kan gak tahu apa-apa ya. Kayak gue masih kopong, gak pernah belajar, apalagi online. Dan akhirnya gue bahas film. Terus habis itu ternyata orang kepo sama kuliah gue. Orang kepo sama, kok lu bisa sih masuk SNMPTN kayak gitu kan. Jadi ya udah deh, dari situ akhirnya gue sadar kalau ternyata konten ini bisa dimanfaatkan ya, kayak gitu sih. Dan maksudnya tadi yang kamu bilang, dari konten yang kamu buat edukasi itu bisa bermanfaat, maksudnya dapat ilmu yang diserap oleh orang-orang yang mungkin nggak tahu ilmu yang kamu punya. Sama dapat cuan juga. Dapat cuan juga, ya kan? Tetap ya Bu. Tetap. Iya. Tapi banyak nggak sih komentar-komentar negatif gitu yang kan? Menurut aku ya kontenmu tuh cukup sensitif gitu, apalagi kalau bahas hukum yang dimana orang itu punya opini masing-masing. Iya. Kalau aku tuh biasanya selalu ngambil dari opini yang paling netral, atau kayak opini yang, karena kalau kita di FH kita tuh selalu diajarin kalau misalnya nih udah jelas-jelas kita ngelihat orang ini meninggal di depan mata kita tuh nggak bisa yang kayak nih bunuh nih, nggak bisa gitu loh Kak. Kita langsung pasti mikir kayak kalau enggak kayak gitu, langsung kayak kemungkinan ini. Nah jadi gue tuh selalu kayak ngebahas dari dua sisi kayak gitu. Jadi itu yang ngebuat gue riset dulu sih sebelum bikin konten. Sama kalau komentar negatif gue jarang. Biasanya orang komentar negatif tuh karena lihat muka gue tua. Umur gue kan masih 23 tahun. Bahkan dulu waktu gue 20 tahun, gue sering banget soalnya dikira umur 30. Sering. Karena mungkin kayak gue juga tampilannya gak kayak anak muda banget. Terus juga dari postur tubuh. Jadi itu sih, malah seringnya ke fisik biasanya kalau bullying. Nah itu kamu gimana tuh menanggapi bullying di sosmed tuh? Itu masih kaleng kerupuk lah Kak. Soalnya lebih dari itu udah dirasakan waktu SMA ya. Jadi kayak sengeri itu. Dulu gue pernah 1 tahun nggak upacara selama SMA. Kalau dulu SMA setiap Senin wajib. Sekarang juga nggak sih? Nggak, malah gue tanya apa sekarang udah enggak? Malah gue kemarin podcast sama teman gue, dia nggak ada upacara di Senin, cuma 17 Agustusan doang. Lah, makanya bisa. Makanya iya. Kalau dulu kan gue lebih dulu kan SMA-nya. Itu malah setiap Senin tuh wajib upacara dan itu seru, ada nyanyi. Nah, iya gitu kan. Nah, gue dulu pernah 1 tahun gak upacara karena gak ada orang yang mau berdiri samping gue.
Oh, Waktu barisnya 3-3. Enggak, gue 2-2. Oh, 2-2, Jadi kayak, sorry ya. 2-2 gitu kan. Jadi sorry, 2-2 yang ke satu karena kan gue IPS anaknya dikit. Iya, 2-2 gue lupa lagi. Karena gue geng padus. Oh, lu padus? Kenapa gue di padus? Kenapa tau gak di padus? Karena kalau padus enak kena Iya, gak panas ya? Gak panas, that's why. Aku jadi anak padus padahal fals gue kalau nyanyi. Gue juga padus lagi, dulu gue sopran. Lo apa? Gak Alto tau ya? apaan, yang pokoknya asal aja nyanyi. Yang penting gue di belakang, kan gue paling belakang. Jadi suara gue paling gak kedengeran, jauh dari mic tapi adem. Iya, karena upacara panas banget. Dan padus ada tutupnya. Ada atapnya. Biasanya dia deket-deket sama orang yang jadi deket sama pak guru, bu guru. Iya, deket sama orang-orang yang ngurusin upacara itulah kan. Iya, that's why dulu gue aku mau jadi anak padus aja lah biar kalau upacara adem. Terus rambut gue dulu catnya kalau misalnya kena sinar matahari kelihatan. Pas SMA agak bandel ya bu. Jadi makanya kalau ngecat. Jadi kalau misalnya di padus gue nggak kelihatan rambutnya merah gitu. Udah nakal deh, makanya jauh banget lah sama ya, sekarang. Gitu sih. Sekarang anaknya alhamdulillah jadi dokter ya. Iya. Ternyata menjanjikan. Terus kamu tadi kenapa setahun nggak mau upacara karena nggak mau ada yang duduk sebelah, berdiri sebelah? Iya, itu sebenarnya part of the bullying itu sih. Jadi kayak karena saking menakutkannya high school itu menurut gue. Gue ngerasa bukan gue yang nggak mau, kayak gue nggak upacara karena memang nggak ada yang mau berdiri di samping gue pada saat itu. Iya. Tapi tau gak sih kak, literally miracle happen. Jadi kayak dulu tuh gue pernah yang kayak difitnah terus kayak 3 angkatan gitu pokoknya. Enggak 1 angkatan, sorry. Karena kayak misalnya dari mulut ke mulut terus jadi kayak suatu fakta. Iya. Terus di sekolah gue sistemnya kalau lu juara, misalnya lu lomba ini lu menang, setiap Senin lu dipanggil ke depan kayak kita baru saja mendapatkan juara dari ini gitu kan ya sih. Saya juara debat dari Esther. Karena dapat duit lagi dari sekolah gue. Sekolah gue tuh ngasih duit lagi kalau kita menang. Enak kan? Sekolah lu sekolah swasta apa negeri? Negeri. Oh, negeri tuh main gak pelit biasa. Iya biasanya gitu ya. Iya. Aduh, thank you ya untuk guru-guru gue. Nah, pokoknya kan seneng ya anak SMA dapat duit 300.000, 500.000, lumayan banget. Bisa buat pacaran. Nah, terus habis itu gue entah kenapa Tuhan baik mama gue dari terpuruknya itu gue tuh menang lomba terus kak. Kayak ada kayak beberapa bulan gue dipanggil terus. Kayak gue abis itu gue kayak wakili di Riau. Gue kan dari Riau ya teman-teman, dari Pekanbaru. Wakili ke Bandung, abis itu ke Bali, ke Malaysia. Jadi kan kayak wah ini orang cabut aja kerjaannya gitu kan, nggak pernah di kelas. Dari situ akhirnya kayak orang-orang tuh mulai sadar, oh ternyata Esther tuh nggak seburuk itu kok. Pas temenan sama aku, sampai ada temanku kak yang dulu tuh waktu kelas 10 nggak temenan sama aku, baru temenan sama aku kelas 12, sampai sekarang masih temenan. Dulu tuh aku ngiranya kok jahat kali loh, karena kayak dari cerita orang kok tuh kayak jahat kali. Pas aku temenan dia yang kayak kok nggak ada jahat-jahatnya, temanku sampai kayak gitu. Kayak tapi gitu, gimana kamu bisa melewati 3 tahun dengan kondisi itu? Yang pasti satu, gue cari pelariannya dengan gue ikut lomba itu terus. Terus juga ya karena apa namanya, apa ya, kalau SMA tuh cukup sulit sih. Jadi gue biasanya mainnya sama teman-teman SMP atau teman-teman SD. Dan ya udah, gue jadinya fokus SMA, gimana caranya gue segera keluar dari SMA ini dan masuk ke kampus terbaik, which is I did. Jadi kayak udah. Tapi kadang ya memang bullying itu sangat tidak baik gitu ya. Ya maksudnya sangat tidak dianjurkan gitu mungkin buat teman-teman yang masih sekolah gitu. Tapi kalau misalnya kamu itu adalah korban bullying ya, menurut aku kadang itu juga bisa jadi motivasi kita nggak sih, kayak kita bisa prove them gitu loh. Kalau gue selalu merasa bahwa bullying itu bukan sesuatu yang dipilih. Betul. Dan juga menurut gue orang yang ngebully tuh kayaknya dia memang pada dasarnya, coba lu bayangin aja orang ngeluarin kalimat jelek terus dari mulutnya, itu berarti kan ada sesuatu yang jelek dalam dirinya ya. Iya. Atau kayak didikan orang tuanya juga nggak beres gitu loh. Kayak kenapa bisa anak tersebut dengan mudahnya menyakiti orang lain? Kan kita kalau nyakiti orang lain agak mikir ya. Iya kan? Kayak bahkan kita mau bilang kayak aduh nggak enak gitu kan, kayak aduh nggak enak lah nanti dia sakit hati gitu. Ini dengan gampangnya nggak kenal orang, ngelihat rambutnya menurut kita aneh, kita bisa bilang lu tuh dasar lu sapu ijuk gini. Rambut kayak singa. rambut singa everything lah, atau kayak gendut hitam gitu kan.
terus kayak kita ngeliat muka dia juga pas-pasan jelek juga, terus kita yang kayak ih ngaca lah, gue bilang kayak gitu kan. Dalam hati kita kayak kita juga tahu lo jelek tapi kita nggak bilang lo kalau lo jelek gitu loh. Apalagi fisik ya. Apalagi kalau sekarang kayaknya orang udah jarang bully fisik, cuma kalau zaman dulu gue sama. wah gila men. Sampai orang dulu pada smoothing rambut kan karena kayak keriting itu sesuatu yang salah. Kalau sekarang orang udah mulai berani embrace kayak rambut gue keriting dan segala macam. Itu sih Kak. Iya sih, bener banget lah ya. Mudah-mudahan ya, karena kan gue juga mikirin ya nanti generasi ke depan gitu kan. Maksudnya kita berharap bullying itu memang segera bisa hilang gitu ya. Ada terus sih pasti. Ada terus sih. Cuman kalau gue tuh yang jujur yang gue masih paling kesel itu adalah catcalling. Gue mungkin sekarang udah gak ngerasain bullying ya. Dulu sampai sekarang masih dapat catcalling. Masih. Tuh kemarin tuh belum lama gue sama dia jalan di pinggir Blok M kan. Cukurukuk begitu coy. Udah bukan cici cuit lagi. Cukurukuk gitu, kayak kesel banget kan. Tapi what can I do gitu. Aku cuman sebagai cewek yang lewat ya udah gitu. Tapi kan rasanya kan dalam hati kesel kan. Iya, one of the pelecehan seksual itself. Nah, sebenarnya seberapa kita itu bisa melaporkan pelecehan seksual sih? Kayaknya ada nih hukumnya. Tapi kan kita kan sebenarnya nggak bisa lapor juga kan? Iya. Itu kayaknya biasanya susah banget sih. Dan bahkan UU TPKS aja baru disahkan kalau nggak salah 2022 ya. Iya, baru banget ya. Iya, tindak pidana kekerasan seksual. Jadi ya balik lagi kayak memang harus diedukasi dengan baik ya orang anak-anak kita. Kalau kakak punya anak kan. Jadi kayak bener-bener kakak juga nggak tahu nanti kayak circle seperti apa yang ada di lingkungan dia, pertemanan dia seperti apa. Jadi untuk kita melaporkannya kalau di kampus tuh ada yang namanya Hope Helps Kak. Jadi kayak ada organisasi di mana untuk menanggulangi teman-teman mahasiswa yang dapat pelecehan seksual kayak gitu. Kadang kan bisa dari guru atau dari siapa, kita kan nggak tahu ya. Tapi kalau dari jujur gue takut sih kalau ke polisi gitu agak bingung ya Kak. Karena takutnya malah kayak aduh malah ditanya-tanya yang nggak jelas padahal dia jelas-jelas jadi victim. Jadi kadang banyak orang memilih diam gitu. Setelah jadi korban memilih diam aja. Diam karena justru malah lapor semakin takut. Iya, makanya penting sekali komunitas-komunitas ini. Apa sih namanya? Feminis? Komunitas-komunitas perempuan anti kekerasan gitu. Yang harus berkumandang lah di mana-mana gitu. Iya sih, bener banget sih karena nggak ada yang mau juga kan perempuan gitu kan dapat pelecehan seksual, even itu cuman hanya sekecil catcalling gitu, tapi buat kita tuh besar sih itu. Iya besar bener. Mungkin maksudnya buat cowok yang melakukan itu kan yalah gue cuman begini doang gitu, tapi kan bagi kita yang cewek menerima kan. Dan bahkan gak harus cowok Kak. Iya, cewek juga bisa catcalling cowok. Jadi gue gak pernah catcalling cowok, gimana coba? Ya tapi mungkin ada kayak teman gue ada cowok, content creator juga anak hukum. Kena catcalling di live IG. Jadi kayak live IG-nya itu kayak ngomong jorok gitu, ngajak ya tau lah kalimat jorok gitu. Terus kayak orang dia upload soal kasus itu buat speak up. Orang-orang malah yang kayak iya apa sih cowok biasa aja kali gitu lembek doang. Kan pertanyaannya kayak ya itu. Ini suatu hal yang biasa gitu loh. Kayak ini kan di sosmed gitu ya. Coba kalau misalnya ada orang ngomong directly to your face, biasa menurut lo? Itu lo nggak tahu ada pengalaman buruk apa dia dulu, apa yang dia lewati, lo menganggap itu suatu hal yang kayak biasa gitu kan? It doesn't make sense. Nah makanya kita less educated itu loh yang susah banget. Makanya lebih baik program pendidikan gratis ke semuanya. Itu yang bagus menurut gue. Pak Nadiem dengerin nih. Presiden kita selanjutnya sih tolong dengerin gitu. Iya. Udah jelas belum sih nih quick count-nya? Belum jelas. Masih bisa berubah. Karena Pak Jokowi masih jadi presiden kita sampai Oktober. Oke, ya udah next presiden tolong iya. Janji manisnya ya, janji siapapun. Manisnya kan tiga-tiganya punya janji manis masing-masing ya kan. Yang makan gratis, susu gratis, ya kan, internet pendidikan gratis, internet gratis, tolong direalisasikan. Tolong banget, tolong supaya besok kalau gue udah punya anak nanti ya bisa sekolah gratis ya bisa gitu. Sekolah gratis, amin. Anyway, Esther, thank you so much for today atas cerita-ceritanya yang best banget. Thank you juga karena you are dia so inspiring. Mudah-mudahan banyak nih terlahir orang-orang seperti kamu yang sangat menyukai pendidikan ya kan, sangat apa ya, kamu tuh aku lihat orangnya sangat antusias gitu terhadap sesuatu. Kalau lu punya cita-cita pokoknya gue harus dapet nih gitu. Iya.
Amin deh. Ya udah kalau gitu thank you so much sekali lagi Esther, dan thank you so much juga buat teman-teman yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini. Mungkin kamu ada nggak sih pesan-pesan buat adik-adik gitu, penerus Gua lupa bangsa? lagi ada kamera di situ. Oh ada. Gue tadi kira ini doang. 2, 3, 4. Oh nggak, bercanda. Oke, mungkin dari aku teman-teman, ingat aja, jika kamu tidak bekerja untuk mengejar mimpimu, maka orang lain akan memperkerjakanmu untuk mengejar mimpi mereka. So make sure you work hard for it. Kamu pilih, kamu mau yang diperkerjakan atau yang memperkerjakan. Tuh, pesan dari Esther Maya, harus giat belajar, giat bekerja. Iya, karena ingat aja 3M sih. Apa tuh? Malas sama dengan miskin, miskin sama dengan mati. Nah, kalau kamu nggak mau mati jangan miskin, kalau nggak mau miskin jangan malas. Nah, tuh. Kan kita hidup cuma sekali ya. Iya, nggak cuma boleh malas. sekali, kita nggak kucing soalnya, nggak bisa 9. Emang kucing hidup 9 kali? 9, kan ada 9 nyawanya. Oh iya ya. Katanya sih gitu ya. Katanya sih gitu. Iya. Oke deh kalau gitu guys, thank you so much buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Laidrus. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. And see you, dadah.